Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Pujangga, NPM 2021020480. Prodi Hukum Tata Negara kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang kajian ayat dan hadis tentang jihad dan qital atau perang dengan dosen pengampu Dr. Andes Edi Susilo MHI. Ayat Al-Quran tentang jihad dan perang. 1. Quran Surah Al-Hajj 22 ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahaddu fillahi haqqa jahadi wa ajtabakum wa ma jahala alaikum fi dini mi haraj malita abikum Ibrahim huwa samakumu muslimin min qablu wahi hudda liyakuna arusulu syahidan alaikum watakusu syuhadda ala nashi fukimu sawata wa atau azkata wa atasimu billahi huwa maulukum fu ni'ma ulama la wa ni'ma nasir. Artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menemani kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. 993. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berperanglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kedua, Quran Surat Al-Ankabut 29 ayat 6. Wa man jahadda fu itma yujadu li nafsih innallaha la ghani anna alamin. Artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang ketiga, Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Uzina lizazina yuqatuluna yatahum zalimun wa innallaha ala nasrihim luqadir. Artinya, diizinkanlah berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Yang keempat, Quran Surat Al-Baqarah 190. Wa kutilu fisabilillahi lazina yuqatilukum wala taqtadu innallaha la yuhibbu muqtadin. Artinya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Shadaqallahul azim. B. Hadis tentang jihad dan perang. 1. Riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Hibban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu mu'minina islama man salima muslimuna min lisnihi wa yadihi wa aqdalu mu'minina imana aghsana hum khaluqa wa uqdalu muhajiriyana ma hajjaroma Allahu ta'ala anahu wa afdalu
min jahadda nakisahu fihi zitillahi azza wajalla. Artinya, mukmin yang paling utama keislamannya adalah umat Islam. Selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Mukmin paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Muhajirin paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jihad paling utama adalah jihad melawan nafsu diri sendiri karena Allah. C. Kandungan hukum dalam ayat dan hadis jihad dan perang. 1. Kata jihad berasal dari jahalu atau al-juhdu. C. Kandungan hukum dan ayat dan hadis jihad dan perang. 1. Kata jihad berasal dari jahdu atau al-judu yang bermakna at-taqo atau al-masyaqqah, artinya usaha atau susah payah. 2. Hakikat jihad adalah berjuang melawan hawa nafsu agar orang senantiasa menjalankan segala ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Dalam kitab Al-Kashif an Hakik As-Sunan Syar Mishkat Al-Mashabi At-Tabi'i mengatakan, mujahid bukan orang yang berperang dengan orang-orang kafir musuh saja, tetapi mujahid yang sejati adalah orang yang memerangi nafsunya, mendorongnya dan memaksanya agar taat kepada Allah. Hal itu karena nafsu seseorang adalah musuh yang lebih kuat dibanding kaum kafir yang memusuhi. Karena orang kafir yang memusuhi berada pada posisi yang jauh, tidak akan bertemu dan berhadapan-hadapan dengan mereka kecuali jika ada kondisi tertentu. Sedangkan nafsu seseorang, maka ia akan selamanya bertemu dengannya. Nafsu akan menghalangi orang melakukan kebaikan dan ketaatan. Tidak diragukan lagi, berperang dengan musuh dekat lebih penting dibanding berperang dengan musuh jauh. Ibnu Hajar al-Asqalani mengingatkan dalam kitab Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari. Arti berjihad di sini adalah menahan nafsu dari keinginannya, melakukan kesibukan selain ibadah. Ibnu Battal berkata, jihad seseorang melawan nafsu adalah jihad paling sempurna. Allah berfirman, sedangkan orang yang takut kepada makam Tuhannya dan menahan dirinya dari memperturunkan hawa nafsu, sungguh surga akan menjadi tempat tinggalnya. Imam Asy-Sya'ani dalam kitab At-Tawir Syarah Al-Jami As-Hagir menegaskan, hakikat seseorang mujahid adalah orang yang berjuang melawan nafsunya agar senantiasa menjalankan segala ketaatan. Di antara ketaatan adalah berjuang di jalan Allah dan meninggalkan kemungkaran. Secara umum, seluruh ketaatan tidak akan sempurna tanpa jihad melawan nafsu. 3. Bentuk jihad bermacam-macam dan bertingkat. Menurut Ibnu Qayyim, jihad mengandung 4 hal, yakni 1. Berjuang melawan hawa nafsu, 2. Berjuang melawan syaitan, 3. Berjuang melawan orang kafir, 4. Berjuang melawan orang munafik. 4. Dari kata jahada atau upaya keras, maka muncul 3 macam perjuangan, yaitu ijtihad, jihad, dan mujahadah. Ijtihad adalah perjuangan bersifat pemikiran untuk mencurahkan segala kemampuan guna memperoleh hukum syariah yang bersifat dugaan kuat dan pelakunya disebut mujtahid. Jihad bersifat fisik dan mental dan pelakunya dinamakan mujahid. Sedangkan mujahadah adalah perjuangan ruhani melawan hawa nafsu. 5. Qital adalah bentuk kata masdar dari kata dasar qatda yang berarti berperang atau membunuh. 6. Dalam ajaran Islam, qital atau perang bukan ajaran pokok dan tidak boleh dilakukan secara bebas, tetapi hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa dan tidak ada jalan alternatif lain yang bisa ditempuh. Perang atau qital hanya salah satu dari 4 macam bentuk jihad. 7. Tujuan hakiki jihad bukan membunuh orang kafir, tetapi adalah untuk melawan hawa nafsu dan menghapus fitnah, kekacauan, atau chaos, agar tidak ada kekacauan sehingga agama Allah menjadi tinggi. Jadi tujuan jihad bukan untuk membunuh orang kafir. Dalilnya ada dalam firman Allah dalam Al-Baqarah 193. 8. Etika perang dalam Islam adalah tidak boleh membunuh orang tua, perempuan, dan anak-anak, dan haram merusak fasilitas umum dan tidak boleh membunuh tawanan saat perang. 9. Bom bunuh diri dengan meledakkan fasilitas umum dalam keadaan damai adalah
melakukan jihad dan perang yang diizinkan Islam. Itu adalah tindakan membuat kekacauan untuk menakut-nakuti orang atau terorisme yang hukumnya haram. D. Kasus. Waktu itu bulan Juma D. Kasus. Waktu itu bulan Jumadil awal tahun ke-8 Hijriah, sekitar tahun 629 Masehi, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan sebanyak 3.000 prajurit pilihan untuk melakukan ekspedisi ke Syam, Suriah. Misi ini dipimpin Zaid bin Haritsah. Rasulullah SAW bertujuan pengiriman pasukan tersebut dapat memberi pelajaran kepada suku-suku Arab yang telah berkhianat. Suku-suku itu tidak segan-segan menyerang para juru dakwah Islam saat sedang melaksanakan tugasnya. Nabi SAW juga berpesan kalau Zaid gugur, maka Ja'far yang akan memegang tampuk pimpinan. Bila Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah menggantikannya. Kabar keberangkatan ekspedisi ini sampai pada kubu musuh di Syam. Negeri itu sedang dikuasai Romawi yang dipimpin Heraklius. Ia lantas menyiapkan pasukan sekitar 100.000 orang yang dikagumi, yang dikomandoi Panglima Theodorus, adik Kaisar Romawi. Mereka sudah siap menghadang pasukan Muslim. Ketika Zaid menerima berita tentang pasukan musuh itu, ia pun mengadakan musyawarah. Ada yang mengusulkan hal itu sebaiknya dilaporkan terlebih dahulu kepada Nabi SAW. Dengan begitu, pasukan muslimin menunggu instruksi selanjutnya dari Madinah. Namun Abdullah bin Rawahah menyanggahnya. Yang kalian segani adalah orang yang justru kalian bertolak karena menginginkannya. Kita tidak pernah berperang karena mengandalkan bilangan dan kekuatan, tetapi berdasarkan kebenaran agama ini. Marilah kita maju, karena kita hanya punya dua alternatif, menang atau gugur sebagai syahid, ujar Abdullah. Maka terjadilah peperangan dahsyat yang tidak seimbang di Muta'ah, kini wilayah Yordania. Bendera Nabi SAW dibawa oleh Zaid, yang maju ke tengah-tengah musuh, membabat siapa yang berani menghadangnya. Zaid, anak angkat Nabi SAW ini yakin bahwa kematiannya tidak terelakkan lagi. Benar saja, ia pun mati syahid di jalan Allah. Setelah Zaid gugur, bendera Nabi diambil oleh Ja'far. Ja'far yang masih berusia 30 tahun, keponakan Nabi SAW dan kakak Ali bin Abi Thalib juga memberikan perlawanan dahsyat sehingga kedua tangannya putus dan baru gugur setelah badannya terbelah. Abdullah bin Rawahah lantas memegang bendera panji Rasulullah SAW itu. Akan tetapi dirinya pun terus diberondong senjata musuh. Jumlah pasukan lawan itu lebih banyak, maka Abdullah pun gugur secara heroik, mengikuti dua sahabatnya yang telah berpulang ke rahmatullah itu. Saat perempuan itu sedang berkecamuk di Madinah, Rasulullah SAW tengah berkumpul dengan para sahabat dalam suatu majelis. Tiba-tiba Rasulullah SAW terdiam dan air mata menetes di pipinya. Rasulullah SAW memandang para sahabatnya lalu berkata, "Panji perang dipegang oleh Zaid bin Haritsah. Ia bertempur bersamanya hingga gugur sebagai syahid. Kemudian diambil alih oleh Ja'far, ia bertempur dengan syahid juga. Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan ia bertempur, lalu gugur sebagai syahid. Beliau kemudian terdiam sebentar. Sementara matanya masih berkaca-kaca, beliau bersabda, 'Mereka bertiga diangkat ke tempatku di surga.'" Analisis kasus. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan sebanyak 3.000 prajurit pilihan untuk melakukan ekspedisi ke Syam, Suriah. Misi ini dipimpin Zaid bin Haritsah. Terjadilah peperangan dahsyat yang tidak seimbang di Muta'ah, kini menjadi wilayah Yordania. Waktu itu, bulan Jumadil awal tahun ke-8 Hijriah, sekitar tahun 629 Masehi. Nabi SAW juga berpesan, kalau Zaid gugur, maka Ja'far yang akan memegang tampuk pimpinan. Bila Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah menggantikannya. Rasulullah SAW bertujuan pengiriman pasukan tersebut dapat memberi pelajaran kepada suku-suku Arab yang telah berkhianat. Suku-suku itu tidak segan-segan menyerang para juru dakwah Islam saat sedang melaksanakan tugasnya. Kabar keberangkatan ekspedisi ini sampai pada kubu musuh di Syam. Negeri itu sedang dikuasai Romawi yang dipimpin Heraklius.
Ia lantas menyiapkan pasukan sekitar 100.000 orang yang dikomandoi Panglima Theodorus, adik Kaisar Romawi. Mereka sudah siap menghadang pasukan Muslim. Ketika Zaid menerima berita tentang pasukan musuh itu, ia pun mengadakan musyawarah. Ada yang mengusulkan hal itu sebaiknya dipatahkan terlebih dahulu kepada Nabi SAW. Namun Abdullah bin Rawaha menyanggahnya. Saat perempuan itu sedang berkecamuk di Madinah, Rasulullah SAW tengah berkumpul dengan para sahabat dalam satu majelis. Beliau kemudian terdiam sebentar sementara matanya masih berkaca-kaca. Beliau bersabda, mereka bertiga diangkat ke tempatku di surga. Bab 2. Kesimpulan. Mujahid bukan orang yang berperang dengan orang-orang kafir, musuh saja, tetapi mujahid yang sejati adalah orang yang memerangi nafsunya, mendorongnya dan memaksa agar taat kepada Allah. Hal itu karena nafsu seorang adalah musuh yang lebih kuat dibanding kaum kafir yang memusuhi. Karena orang kafir yang memusuhi berada pada posisi yang jauh, tidak akan bertemu dan berhadapan-hadapan dengan mereka kecuali jika ada kondisi tertentu. Sedang nafsu seorang, maka ia akan selamanya bertemu dengannya. Nafsu akan menghalangi orang melakukan kebaikan di ketaatan. Tidak diragukan lagi berperang dengan musuh dekat lebih penting dibandingkan dengan musuh jauh. Waktu itu bulan Jamaluddin tahun ke-8 Hijriah sekitar tahun 629 Masehi, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan sebanyak 3.000 prajurit pilihan untuk melakukan ekspedisi ke Syam atau Suriah. Misi ini dipimpin Zaid bin Haritsah. Rasulullah SAW bertujuan pengiriman pasukan tersebut dapat memberi pelajaran kepada suku-suku Arab yang telah berkhianat. Suku-suku itu tidak segan-segan menyerang para juru dakwah Islam saat sedang melaksanakan tugasnya. Nabi SAW juga berpesan kalau Zaid gugur maka Ja'far yang akan memegang tampuk pimpinan. Bila Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawaha menggantikannya. Dan terjadilah peperangan. Terjadilah 3 sahabat Rasul meninggal atau mati syahid. Beliau kemudian terdiam sebentar sementara matanya masih berkaca-kaca. Beliau bersabda, mereka bertiga diangkat ke tempatku di surga. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.